Pernahkah dokter menyampaikan diagnosis penyakit berat lalu kamu merasa ragu ya? Atau belum sepenuhnya yakin dengan rencana pengobatan tersebut ya? Atau mungkin dokter menyarankan kamu untuk mengambil tindakan bedah. Nah, perasaan bimbang ini sangat wajar ya, dan juga kamu sama sekali tidak perlu merasa bersalah. Kamu memiliki hak penuh atas tubuh kamu sendiri ya. Nah, hari ini kita akan membahas tuntas tentang pentingnya mencari pendapat kedua, ataupun bahasa kerennya sekarang itu second opinion ya, saat kamu berobat ke dokter. Nah, kita membedah apa saja hak kamu sebagai pasien ya, mengapa mencari pandangan dokter lain itu sangat membantu proses penyembuhan, dan bagaimana tips cerdas melakukannya tanpa menyinggung pihak manapun. Nah, jadi kamu wajib menyimak penjelasan ini sampai selesai agar kamu mendapatkan penanganan yang paling aman dan juga nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadap Ismail. Banyak pasien merasa bingung ya, bimbang dia saat mendengar dokter menyampaikan diagnosa penyakit yang cukup berat. Nah, mereka sering kali menahan pertanyaan ya, dan juga langsung menyetujui semua saran pengobatan ya dari dokter, karena mereka mungkin nggak tahu, mungkin mereka sungkan ya, atau takut dianggap nggak sopan. Nah, padahal mencari pendapat kedua dari dokter lain adalah hal yang sangat lumrah dan juga dianjurkan dalam dunia medis. Langkah ini sama sekali bukan untuk membuktikan siapa dokter yang paling pintar atau yang mencari tahu siapa yang salah. Ini murni tentang kerja sama tim medis untuk mencari pendekatan klinis yang paling pas dan juga aman untuk tubuh kamu. Nah, mari kita mulai petualangan kesehatan hari ini ya, dengan memahami hak-hak kamu terlebih dahulu sebagai pasien. Banyak orang datang ke rumah sakit dengan perasaan pasrah dan lupa bahwa mereka dilindungi oleh undang-undang. Nah, dunia kedokteran sangat menghargai otonomi ataupun kemandirian pasien. Kamu memiliki hak penuh ya untuk mendapatkan informasi yang jujur, penjelasan yang jelas ya tentang kondisi kamu, tentang rencana pengobatan kamu ya, dan juga transparan mengenai penyakit kamu. Nah, kamu berhak bertanya sampai kamu benar-benar paham ya tentang apa namanya penyakit yang kamu alami, apa penyebabnya, apa saja rencana tindakan yang akan dokter lakukan terhadap tubuh kamu ya. Kira-kira apa efek sampingnya ataupun komplikasinya yang bisa terjadi kalau seandainya tidak dilakukan pengobatan. Selain itu, kamu juga memiliki hak atas informasi di dalam rekam medis kamu. Nah, jadi kan kalau di rumah sakit ada berkas ya, berkas yang ditulis sama tenaga medis, itu berkas rekam medis itu ya, catatan medis. Nah, berkas fisik rekam medis itu memang milik rumah sakit, tapi seluruh informasinya itu milik pasien ya. Nah, itu milik kamu seutuhnya. Nggak boleh rekam medisnya dibawa pulang, tapi informasinya itu punya kamu. Nah, jadi kamu berhak meminta salinan hasil pemeriksaan laboratorium ya, hasil foto rongsen misalkan, hingga salinan resep obat. Dan yang paling penting, kamu memiliki hak mutlak untuk menyetujui ataupun menolak ya sebuah tindakan medis setelah kamu mendengar semua penjelasan risiko dan juga manfaatnya. Nah, oleh karena itu, mencari pendapat kedua adalah bagian dari hak ya untuk mengumpulkan informasi sebelum memberikan persetujuan tindakan. Tapi jangan juga minta pendapat keduanya ke yang aneh-aneh ya. Nah, nanti malah tambah parah. Mengapa kita butuh pendapat kedua? Ilmu kedokteran itu sangat luas dan terus berkembang pesat setiap harinya. Setiap dokter memiliki pengalaman klinis ya, jam terbang yang beda-beda, pendekatan yang beda-beda dalam menangani sebuah kasus penyakit. Tujuan utama mencari pendapat kedua adalah mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang medis untuk saling melengkapi kepingan teka-teki kesehatan. Ya, semakin banyak informasi objektif yang kamu kumpulkan, semakin mudah bagi kamu untuk mengambil keputusan pengobatan yang paling membawa manfaat untuk kondisi tubuh kamu. Nah, ada beberapa alasan yang sangat krusial dan juga bermanfaat untuk kamu lakukan. Yang pertama itu melengkapi analisa penyakit. Penyakit tertentu seringkali memiliki gejala yang sangat rumit ya, dan juga menyerupai keluhan penyakit lain. Nah, melihat keluhan kamu dari sudut pandang dokter lain akan sangat membantu melengkapi informasi yang mungkin tersembunyi ya. Nah, dokter kedua akan melihat hasil pemeriksaan kamu dengan mata segar ya. Pendekatan teori yang berbeda, hasil analisa gabungan dari para ahli ini membuat diagnosa akhir penyakit kamu menjadi sangat akurat dan juga tajam. Yang kedua, menemukan alternatif pengobatan terbaru. Nah, di sini maksudnya alternatif bukan ya ke tempat-tempat yang nggak jelas ya, yang menjanjikan hasil-hasil instan
yang testimoni-testimoni di media sosial gitu ya. Dunia kesehatan memiliki banyak sekali metode penyembuhan dan setiap rumah sakit memiliki fasilitas teknologi yang beda-beda. Ya, dokter pertama mungkin menyarankan tindakan operasi karena rumah sakit tersebut memiliki alat bedah yang sangat memadai. Namun dokter kedua ya di rumah sakit lain mungkin memiliki pendekatan terapi laser terbaru ataupun pengobatan rawat jalan yang belum tersedia di tempat sebelumnya ya. Mengetahui semua rute penyembuhan yang ada itu membuat kamu memiliki banyak pilihan metode yang paling minim resiko untuk tubuh kamu. Jadi kamu bisa milih nih, oh kalau di sini ini seperti ini sarannya, di rumah sakit ini begini sarannya. Jadi kamu bisa menimbang-nimbang ya mana yang terbaik. Nah, yang ketiga, memberikan ketenangan batin. Menjalani pengobatan penyakit berat itu membutuhkan mental yang positif, semangat juang tinggi, dan juga jiwa yang tenang ya. Jika kamu menjalani pengobatan dengan perasaan ragu, tubuh kamu akan tegang ya, dan proses penyerapan obat menjadi sangat terhambat. Nah, saat dua orang dokter berbeda memberikan diagnosa dan juga saran pengobatan yang sejalan, ya hati kamu akan menjadi sangat mantap dan percaya diri. Nah, ketenangan batin ini secara medis terbukti membantu sistem imun tubuh kamu merespon pengobatan dengan jauh lebih cepat dan juga maksimal. Nah, oke ya, kapan kamu sebaiknya mencari pendapat kedua? Nah, kamu tentu tidak perlu repot mencari pendapat dokter lain jika hanya mengalami keluhan ringan. Ya, flu, ya sakit lambung biasa, mah biasa gitu ya, yang ringan-ringan. Nah, kamu disarankan meluangkan waktu mencari pandangan dokter kedua jika kamu mengalami kondisi yang lebih berat ya. Misalkan dokter pertama ya, itu mendiagnosa kamu mengidap penyakit kronis jangka panjang, penyakit autoimun, penyakit langka ya. Kemudian ya, saat pengobatan yang ditawarkan berisiko tinggi ataupun memiliki efek samping permanen, itu akan mengubah tentunya kualitas hidup kamu selamanya. Nah, dan juga saat kamu harus memutuskan tindakan operasi besar untuk memotong, membedah, ataupun mengangkat organ dalam tubuh kamu. Dan saat kamu sudah mematuhi jadwal minum obat yang cukup lama, tapi keluhan kamu itu belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan sama sekali. Nah, tips cerdas mencari pendapat kedua ya, itu ada seninya biar kamu mendapatkan hasil yang optimal dan juga tetap menjaga hubungan baik ya dengan semua tenaga kesehatan. Nah, yang pertama, bawa salinan rekam medis kamu. Jadi jangan pernah datang ke klinik dokter kedua dengan tangan kosong ya, lalu meminta dokter tersebut menebak-nebak penyakit kamu. Nah, kamu sebaiknya itu meminta salinan cek darahnya di rumah sakit sebelumnya atau klinik sebelumnya ataupun fasilitas kesehatan sebelumnya, foto ronsen jika ada, hasil EKG jika ada, hasil echo jika ada, pokoknya pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan bawa ya. Nah, tapi sebelumnya mintanya dengan cara yang sopan kepada perawat jaga ya. Nah, setelah kamu meminta salinannya, kamu membawa data tadi ya, itu ke dokter kedua. Itu untuk membantu dokter untuk langsung menganalisa tubuh kamu dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, biar nggak buang-buang uang juga ya. Yang kedua, terbuka kepada dokter kedua. Kamu harus jujur dan juga terbuka sejak awal ya. Jadi kalau dokternya menanyakan sesuatu tuh jawab sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya ya. Tujuannya ya supaya pendapat kamu ataupun analisa dokternya itu nyambung. Nah, jadi tunjukkan semua hasil tes yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Kemudian juga nanti baru tanya, "Dok, ini saya sudah menjalani pemeriksaan ini. Nah, ini hasilnya, Dok. Saya keluhannya seperti ini, sudah begini, Dok, sudah mendapatkan pengobatan begini, tapi hasilnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan." Nah, seperti itu ya. Jadi diceritakan secara detail, dokternya nanya apa nanti ya didengarkan, ya ditanya balik ya, sampai kamu juga benar-benar memahami, mengerti. Kemudian jika ditawarkan pemeriksaan selanjutnya, ya tanya untuk apa tujuannya, gunanya apa ya. Nah, supaya jelas. Yang ketiga, cari dokter dengan keahlian setara ya, ataupun misalkan yang di atasnya. Nah, pastikan kamu mencari pendapat dari dokter yang memiliki tingkat keahlian yang lebih ahli ya, ataupun di atasnya. Misalkan ya, kamu sebelumnya pergi ke dokter A ya, kebetulan dokter A mungkin spesialis. Nah, kamu mungkin bisa ke yang di atasnya, subspesialisnya ya, dengan keahlian khusus di bidang penyakit kamu ya. Nah, jika kamu berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung, maka kamu juga harus mencari dokter spesialis jantung di rumah sakit lain untuk membandingkan ya. Ya, pendekatan ini memastikan kamu mendapatkan kualitas analisa klinis yang berimbang atau setara keilmuannya ya. Jantung-jantung ataupun yang jantung-jantung tapi dia subspesialis itu boleh juga ya. Nah, yang keempat, jangan takut menyinggung perasaan dokter. Banyak pasien membatalkan niat mencari pendapat kedua karena takut dokter pertama tersinggung.
nggak dihargai ataupun marah ya. Nah, kamu harus membuang jauh pikiran itu karena semua dokter yang profesional sangat mengerti hak-hak otonomi pasien ya, dan juga dia sangat mendukung dan juga sangat menghargai ya keinginan pasiennya untuk sembuh ya. Ya, karena tubuh pasien itu milik pasien sendiri. Keputusan yang diambil pasien ya untuk pasiennya sendiri. Nah, kesehatan dan keselamatan nyawa adalah prioritas kamu sendiri ya. Jadi jangan sampai saya nggak enak lah ke dokter lain, nanti dokter itu singgung. Nggak usah, langsung aja ya cari pendapat kedua jika kamu bingung ya, supaya kamu banyak pilihan. Nah, bagaimana jika pendapat mereka berbeda? Ya, terkadang pendapat dokter pertama dan dokter kedua memiliki jalur pengobatan yang berbeda sehingga membuat kamu merasa semakin bingung ya. Nah, katanya di sana ini, kok di sini kok ini ya. Nah, jika hal ini terjadi, kamu bisa membawa informasi baru tersebut untuk berdiskusi kembali secara santai ke dokter pertama. Nah, kamu juga bisa mengajak keluarga untuk mempertimbangkan segala aspeknya bersama-sama. Tanyakan kepada para dokter mana pilihan terapi yang berisiko paling kecil ya, dan juga paling memberikan manfaat jangka panjang bagi kelangsungan hidup kamu. Nah, kesimpulannya, mencari pendapat kedua adalah hak mutlak dan juga langkah baik pasien ya, langkah bijak pasien untuk mengumpulkan informasi medis secara utuh sebelum mengambil keputusan. Kamu sangat disarankan melakukan saat menghadapi vonis penyakit berat ya, sebelum menjalani tindakan operasi ya, atau saat pengobatan terasa jalan di tempat. Lakukan dengan cara membawa hasil pemeriksaan yang lengkap dan juga berkonsultasi kepada dokter dengan keahlian yang setara ataupun di atasnya. Ingatlah bahwa para dokter hadir untuk saling melengkapi demi memberikan rute kesembuhan yang paling aman untuk kamu ya, tentunya sebagai pasien. Nah, jadi jangan menganggap nggak enak lah saya pergi ke dokter sana, nggak enak lah gitu ya, nggak. Ya, itu kamu penting, kamu punya hak ya yang patut kamu perjuangkan, kecuali memang penyakit kamu itu harus emergensi kasusnya ya. Kalau nggak segera ditangani ini berbahaya. Nah, itu beda cerita ya. Nah, coba teman sehat tulis di kolom komentar ya, pengalaman berharga apa yang pernah kamu jalani ataupun yang pernah kamu alami ya ketika mencari pendapat kedua, second opinion, ketika kamu sedang mengalami penyakit. Kira-kira penyakitnya apa, saran dokter A apa, saran dokter B apa. Nah, dan jangan lupa bagikan video ini ke grup keluarga ataupun ke teman-teman kamu supaya mereka tahu ya, kalau seandainya second opinion ataupun pendapat kedua dalam pengobatan itu adalah hal yang wajar dan juga itu merupakan hak pasien. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Saya Dr. Sadam Ismail. Salam sehat. Sampai jumpa.